Just for a minute. Just for a minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Bagaimana sih kalimat yang efektif dalam bahasa Indonesia itu? Simak video ini sampai habis ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, dan tepat, sehingga mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Kalimat itu seperti sebuah rumah loh. Rumah harus memiliki struktur yang kuat agar dapat ditinggali dengan nyaman. Begitu juga dengan kalimat. Kalimat yang tidak memiliki subjek, predikat, objek, atau keterangan tidak akan menjadi kalimat yang kokoh. Nah, ini yang disebut dengan kalimat yang baik dan benar. Lalu, ada beberapa jenis kalimat, yaitu kalimat simpleks, kompleks, dan kalimat majemuk. Apa sih maksud dari ketiga kalimat ini? Yuk kita bahas. Kalimat simpleks adalah kalimat yang sederhana. Kita ibaratkan seperti rumah kecil yang hanya memiliki dua ruangan, yaitu subjek dan predikat. Contohnya, Rani menanam pohon. Ada pula kalimat kompleks diibaratkan sebagai rumah yang lebih besar dari kalimat simpleks. Pada kalimat kompleks itu terdapat dua bagian, yaitu induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, ibu memasak di dapur, sedangkan Rani belajar di kamar. Lalu yang terakhir yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk diibaratkan seperti rumah yang lebih besar lagi dan memiliki banyak ruangan, seperti subjek atau predikat yang lebih dari satu. Contohnya, ibu memakai baju berwarna biru, sedangkan ayah memakai baju berwarna hitam. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, kalimat dibedakan menjadi 4, yaitu kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat ekspresif. Apa sih arti dari keempat kalimat ini? Kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan tentang pernyataan atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan deklarasi atau memberikan informasi kepada orang lain. Umumnya, struktur kalimat ini terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kalimat ini memberi informasi kepada pendengar atau pembaca bahwa ibu kota dari negara Indonesia adalah Jakarta. Kemudian, yang kedua yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan informasi kepada orang lain atau mendapatkan informasi dari orang lain. Struktur kalimat ini terdiri dari kata tanya yaitu 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, bagaimana kabarmu hari ini? Pada kalimat ini jelas ditunjukkan untuk menanyakan kepada seseorang bagaimana kabar seseorang. Yang ketiga, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang digunakan untuk memerintahkan kepada seseorang atau memberi perintah kepada seseorang. Kalimat imperatif terdiri dari predikat yang mendahului subjek. Contohnya, jangan tutup pintunya. Pada kalimat ini terdapat kata jangan yang merupakan kata larangan atau kata perintah terhadap seseorang, dan kalimat ini digunakan untuk memberi perintah kepada seseorang untuk tidak menutup pintu. Lalu yang terakhir adalah kalimat ekspresif. Sesuai namanya, kalimat ekspresif adalah kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, ataupun reaksi terhadap sesuatu. Struktur kalimat ekspresif biasanya terdiri dari beberapa tanda baca seperti tanda koma, tanda tanya, maupun tanda seru. Contohnya, wow, indah sekali pemandangannya. Pada kalimat ini, jelas sekali mengekspresikan ekspresi kagum terhadap pemandangan indah yang dilihatnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konjungtor atau kata hubung. Konjungtor itu diibaratkan seperti sebuah jembatan yang menghubungkan dua bagian kalimat antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Ada beberapa jenis konjungtor, yaitu konjungtor koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antar kalimat. Contoh konjungtor koordinatif seperti dan, atau, tetapi. Lalu contoh konjungtif subordinatif itu seperti karena, jika, dan sehingga. Konjungtor korelatif seperti baik dan maupun.
Yang terakhir, konjungtor antar kalimat seperti namun dan selain itu. Yang terakhir, kita akan membahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat kalimat efektif. Syarat pertama yaitu kesatuan. Kesatuan ini maksudnya kalimat hanya boleh memiliki satu ide pokok, seperti pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Syarat yang kedua yaitu unsur-unsurnya harus saling terkait atau saling terikat, seperti rumah saya baru saja diperbaiki. Syarat yang ketiga yaitu keparalelan, maksudnya pola dan derajat unsur kalimat harus seragam. Misalnya, demikianlah agar ibu maklum dan atas perhatian ibu saya ucapkan terima kasih. Yang keempat, ketepatan. Gunakan kata yang sesuai dengan konteks, seperti manajer saya memang orangnya pintar. Yang kelima, kehematan. Hindari kata-kata yang berlebihan, seperti saudara harus sungguh-sungguh belajar supaya mendapat nilai yang baik. Lalu yang terakhir adalah kelogisan. Pastikan semua kalimat yang dibuat itu masuk akal. Misalnya, semua orang harus menaati peraturan lalu lintas. Nah, setelah memahami tentang kalimat efektif, sekarang kita akan membahas tentang masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita yang berkaitan dengan kalimat efektif. Masalah yang pertama yaitu penggunaan kata-kata yang bertele-tele. Banyak yang menggunakan kata-kata berlebihan sehingga pesan menjadi panjang dan sulit dipahami oleh orang lain. Contoh kalimat bertele-tele yaitu, untuk saat ini kami sedang melakukan pengkajian mendalam terkait permasalahan yang ada di lapangan. Kalimat ini terlalu bertele-tele, maka kita dapat mengubah kalimat ini menjadi kalimat yang lebih ringkas. Contohnya, kami sedang mengkaji permasalahan di lapangan. Kalimat seperti itu akan lebih mudah dipahami oleh orang lain dan menjadi lebih enak didengar. Masalah yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran tentang pentingnya kalimat efektif. Banyak orang yang tidak menyadari pentingnya menyusun kalimat efektif, baik dalam tulisan maupun lisan, sehingga sering muncul miskomunikasi di kalangan sekitar. Solusi yang dapat kita lakukan adalah mengadakan pelatihan atau sosialisasi di lingkungan sekolah, kantor, atau komunitas tentang cara menyusun kalimat efektif yang baik. Lalu setelah itu, kita dapat memberikan contoh dan praktik langsung agar peserta lebih memahami. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, komunikasi di lingkungan sekitar dapat menjadi lebih efektif, jelas, dan efisien. Sekian video penjelasan saya tentang kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi siapapun yang menonton. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye. 기대해도 될 거야 이제 시작일 뿐이야 새로운 날 만나줘 Nice to see ya